Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu rahmatan lil alamin bil mu'minina raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah alladzi hadana li hada. Alhamdulillah yang sampai saat ini kita masih diberi hidayah, nikmat hidayah, dan masih dikukuhkan ataupun dikuatkan hati kita untuk tetap dalam Islam sebagai seorang muslimin. Ini merupakan nikmat-nikmat yang paling tinggi di antara nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Karena dengan nikmat iman dan Islam ini, ibadah-ibadah kita yang merupakan tujuan kita diciptakan oleh Allah bisa kita sempurnakan, bisa diterima oleh Allah, bisa dikasih ganjaran yang luar biasa. Ini kelebihan seorang mukmin, seorang muslim. Amal kecil diberi ganjaran oleh Allah yang sebesar-besarnya. Amal-amal yang pendek singkat diberikan oleh Allah ganjarannya yang sebanyak-banyaknya. Ini kelebihan seorang muslim apabila dia beramal sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dengan ikhlas melakukannya. Kemudian bersalawat dan salam atas Rasulullah SAW rahmatan lil alamin, yang membawa Islam, yang membawa Al-Quran, yang membawa ilmu pengetahuan yang diwahyukan kepada beliau, yang diwahyukan Allah kepada beliau. Kita perbanyak salawat dan salam karena ini juga merupakan rasa syukur kita kepada Allah. Karena Allah sendiri dan malaikat-malaikatnya yang al-abrar itu bersalawat dan salam, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejatinya, sewajarnya, sewajibnya lah kita juga mengikuti Allah, mengikuti malaikat-malaikatnya yang selalu taat kepada Allah untuk bersalawat dan salam sebanyak-banyaknya kepada Rasulullah. Judul kita kali ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, judul kita kali ini adalah bangga menjadi seorang muslim. Kita harus bangga karena kita muslimin adalah yang paling tinggi di antara manusia-manusia yang hidup di dunia ini. Kita muslimin adalah manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah. Kita muslimin ini adalah manusia-manusia yang Allah cinta kepada mereka. Ini kelebihannya seorang muslim. Maka kita harus berbangga dengan bangganya kita, bahagianya kita, mulianya kita dengan Islam. Kita tidak akan mau melepas Islam. Kita tidak akan mau mengikuti orang-orang yang tidak Islam, baik dia kafir, musyrik dan lain-lain.
Kita tidak akan terpengaruh dengan mereka. Kita ambil kesimpulan daripada surah Fussilat dari ayat 30 sampai 36, bagaimana kita diajak oleh Allah, bagaimana kita diarahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk selalu bangga, selalu berterima kasih kepada Allah karena Allah sudah membanggakan kita. Kaum muslimin ini, muslim ini dibanggakan oleh Allah, bukan kepada manusia saja. Cara Allah membanggakan kita kepada malaikat. Allah membanggakan kita kepada malaikat kaum muslimin, apalagi kaum musliminnya yang selalu melakukan ibadah kepada Allah, yang selalu melakukan zikir kepada Allah. Inilah manusia-manusia yang dibanggakan oleh Allah. Baik Bapak-bapak, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan. Qalu di sini karena alladzina jama' maka dia jadi qalu. Kalau sendiri qala, kalau dua orang qala. Innal ladzina qalu, orang-orang yang mengatakan. Berkata di sini lidah berkata, hati membenarkan, kemudian anggota tubuh mengamalkan. Ini dia. Qalu di sini adalah lidah mengucapkan, hati membenarkan, kemudian karena hati membenarkan, lidah mengatakan, anggota tubuh melaksanakan. Apa yang mereka katakan? Qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Mereka mengatakan Rabbunallah, Rabb kami, pencipta kami, pemberi segalanya kepada kami, yang menghidupkan kami, yang mematikan kami, yang memberi rezeki kepada kami, yang membuat kami bisa melakukan sesuatu di dunia ini, bisa menikmati segalanya di dunia ini. Allah lah Rabb kami. Ini pengakuan ini diucapkan dengan lidah. Sebetulnya dari awal ciptaan, sebelum tercipta pun kita sudah diberikan kesaksian oleh Allah untuk mengakui bahwa Allah adalah Rabb kita. Kita belum lahir ke dunia ini. Allah melakukan persaksian. Siapakah Tuhan kalian? Manusia-manusia yang masih di dalam alam arwah dengan kuasa Allah menyaksikan bahwa Rabb kami adalah Allah. Disitulah makanya semua yang maulud, semua yang lahir adalah dalam keadaan fitrah iman. Jadi jangan menyalahkan Allah kalau lebih banyak orang yang kafir, yang tidak beriman. Kita sudah dikasih rahmat oleh Allah, belum kita lahir. Begitu kita lahir, rahmat Allah itu apa?
dalam keadaan fitrah. Baik dia ayahnya sudah Yahudi, ayahnya Nasrani, ayahnya Majusi. Kalau dia dalam keadaan lahir itu, menurut umumnya hadis ini adalah fitrah. Makanya sambungannya ayahnya lah, ibunya lah, pamannya lah yang membuat dia menjadi kafir atau musyrik. Kalau dia lahir, rahmat Allah ada pada dia. Beriman. Jadi iman ini adalah harus diucapkan. Kalau tidak diucapkan, tidak beriman namanya. Rabbunallah, Allah lah Rabb kami, kata lisan. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah, konsekuen dan bangga dengan Allah Rabb mereka. Ini dilakukan oleh hati dan dilakukan oleh al-jawarih, anggota tubuh. Jadi lisan tadi mengucapkan Rabb kami adalah Allah. Kemudian hati mengatakan istiqomah terus dalam Rabb-nya Allah. Dan melakukan amal-amal yang sesuai dengan pengakuan ini, amal-amal soleh tentunya sesuai dengan pengakuan ini, tatanazzalu alaihimul malaika. Tatanazzalu di dalam bahasa Arab, lugatannya secara bahasa itu turunnya bukan sekali, turun, berganti-ganti, itu namanya tatanazzal. Tanazzal al-malaikah, malaikat turun berganti-ganti, malaikat terus turun. Nah, begini dia. Malaikat terus turun kepada mereka yang mengatakan Rabbunallah. Summastaqamu, istiqamah terus dengan perkataan Rabbunallah, tidak mau terpengaruh oleh agama-agama lain, baik Yahudi, Nasrani ataupun Majusi ataupun Hindu dan lain-lain, tidak terpengaruh. Nah, disinilah mereka turunlah mereka, malaikat-malaikat menemani mereka yang mengatakan Rabbunallahu tsumastaqamu. Turun malaikat. Malaikat ini turun bukan kehendak mereka, tidak. Perintah Allah. Ini dia kebanggaan kita sebagai seorang muslim. Allah memerintahkan malaikat untuk mendampingi kita apabila kita katakan Rabbunallahu tsumastaqamu. Allah perintahkan malaikat. Malaikat ini adalah hamba-hamba Allah yang al-abrar, yang tidak pernah menolak perintah Allah. Kalau Allah mengatakan saya cinta si fulan, Jibril memerintahkan malaikat-malaikat cintai si fulan karena Allah mencintai si fulan. Dia ini istiqomah dalam imannya, istiqomah dalam amal solehnya. Tatanazzalu alaihimul malaika. Pernah suatu ketika yang sahabat namanya Hanzalah dan Abu Bakar As-Siddiq, ini luar biasa ini sahabat ini. Hanzalah ini merasa dia sudah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya, padahal amalnya tidak ada yang menyalahi perintah Allah. Cuma dia karena selalu berada di dalam zikrullah, selalu berada di dalam mengingat Allah dan membaca ataupun tilawah Al-Quran beserta Rasulullah, dia selalu merasa bahwa kalau beserta Rasulullah itu seolah-olah dia melihat jannah, dia melihat jannah dan melihat an-nar. Karena Rasulullah peringatannya kedua itu aja. Yang masuk surga, yang amal soleh, yang beriman amal soleh. Yang nanti kelak masuk neraka adalah orang-orang yang tidak beriman kemudian tidak beramal soleh. Balik dia ke rumahnya.
Dia beserta keluarganya, beserta anak-anaknya melakukan hal-hal yang melupakan dia tadi, zikrullah. Dan ini pagi-pagi dia keluar dari rumahnya. Dia tidak terima kelakuannya itu begitu. Dia keluar dari rumahnya, bertemu dengan Abu Bakar. Ini riwayat hadisnya begitu. Bertemu dengan Abu Bakar. Ini dalam rangka memengerti tatanazzalu alaihimul malaika. Hanzalah ini mengatakan Hanzalah telah melakukan amal-amal kemunafikan. Lain dengan Rasulullah, lain pula dengan di rumahnya, di mana-mana, di pasar. Nafaqal Hanzalah. Apa artinya nafaqa? Telah melakukan amal kemunafikan si Hanzalah. Katanya kepada dirinya, kepada Abu Bakar. Subhanallah, kata Abu Bakar. Bagaimana pula itu? Ya Hanzalah, kita begini-begini, di rumah kita macam-macam kerja kita. Macam-macam kerja kita dengan istri kita, dengan anak kita, di pasar juga macam-macam kerja kita. Oh, saya juga merasakan itu, kata Abu Bakar. Coba, ini sahabat besar ini. Sahabat yang paling baik di sisi Allah, sahabat yang paling baik di sisi Rasulullah. Kalau begitu kita lapor kepada Rasulullah. Nah, ini yang dua sahabat ini yang selalu merasa kalau beserta Rasulullah mereka sudah berada di pinggir surga. Karena selalu Rasulullah mengajak sahabat-sahabatnya mengingat Allah, berzikrullah, selalu memotivasi sahabat-sahabatnya untuk selalu mengamalkan amal-amal soleh. Langsung keduanya menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, nafaqal Hanzalah. Hanzalah ini sudah melakukan apa pula itu? Kalau berserta engkau ya Rasulullah, kita zikrullah. Beserta engkau ya Rasulullah, kita engkau ajak untuk selalu tilawah kitabullah, Al-Quran. Kita seolah-olah dekat dengan surga, jauh dari neraka. Tapi begitu kita pulang ke rumah kita, udah lupa itu semuanya. Apa kata Rasulullah? Ya Hanzalah, sa'atan fasa'atan, sa'atan wa sa'atan, 3 kali. Ya Hanzalah, hidup ini punya hak masing-masing. Keluarga punya hak, anak-anak punya hak, nafkah itu punya hak, yang lain-lain. Tapi kata Rasulullah, ini tatanazzalu alaihimul malaika. Kalaulah kalian istiqamah terus, ini sumpah ini Nabi bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang di tangan Allah, kalaulah kalian terus beserta aku seperti yang beserta aku, zikrullah, mengingatkan neraka, mengingatkan surga, kemudian tilawah, kemudian memberi nasihat, memberi saran-saran kebaikan, selalu zikrullah, maka malaikat akan bersalaman dengan kalian. Coba bayangkan, malaikat bersalaman dengan kita. Ini perintah Allah, mulia kita. Malaikat yang tidak pernah berbuat dosa, dengan kita selalu beserta Allah, zikrullah. Kita selalu mengamalkan amal-amal soleh, mengajak orang untuk beramal soleh. Tatanazzalu alaihimul malaika la safahatkum. Ini fi'ilnya fi'il qasam ini. Pasti malaikat akan bersalaman dengan kalian. Di mana bersalamannya? Fit turuqat, di jalan-jalan, dimanapun kalian berada. Makanya Rasulullah selalu mengajak kita untuk tetap lisan kita basah dengan zikrullah. Di jalan, di mana-mana basah zikrullah. Mulai dari istighfarnya silakan, subhanallah bihamdi, atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ini beserta Allah terus. Kalau kita beserta Allah, Allah beserta kita. Kalau kita beserta Allah, malaikat pun beserta kita. Ini kebanggaan seorang muslim. Jangan lepaskan keislaman. Jangan mau dipengaruhi oleh non-muslim yang digasak ataupun dibakar-bakar oleh iblis. Nanti ayat berikutnya nanti
Iblis setan ini yang membuat kita lupa bahwa kita seorang muslim. Di jalan kalian bersalaman dengan malaikat, perintah Allah. Kemudian di rumah kalian bersalaman dengan malaikat, perintah Allah. Di tempat tidur kalian pun bersalaman dengan malaikat atas perintah Allah. Bagaimana? Kalau sudah malaikat ada di sekitar kita, kita semua ini, keluarga kita ajak. Kalau sudah malaikat, itu rumah itu menjadi nur. Rumah itu menjadi nur. Kalau sudah malaikat ada, itu iblis itu sehebat-hebatnya menggoda, takut dia kepada kita. Kenapa? Karena dia melihat malaikat ada di sekitar kita terus. Di mana-mana. Inilah yang membuat kita itu bangga. Allah perintahkan malaikat untuk menemani kita supaya iblis dan setan yang laknat itu, yang rojim itu takut mendekati kita, menggoda kita karena dia melihat malaikat beserta kita. Hanya dengan modal selalu mengingat Allah, selalu berzikrullah. Hindarkan kemaksiatan-kemaksiatan, itulah tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Kalau sudah malaikat yang beserta kita, di mana-mana kita beserta malaikat. Kita bersolawat, malaikat juga beserta kita. Karena malaikat juga bersolawat. Malaikat bersolawat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kita berzikir, malaikat berzikir. Kita baca Quran, malaikat datang. Coba bayangkan ini. Apa tidak bangga kita dari seorang muslim? Lakukanlah qalu rabbunallah summa istaqamu. Pasti malaikat akan turun untuk menjaga kita, untuk selalu beserta kita, maka kita semakin mulia di sisi Allah. Kalau orang yang sudah dimuliakan oleh Allah, Allah akan menjaganya dengan cara Allah, dengan kuasa Allah. Tatanazzalu alaihim alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut kalian yang mengatakan qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika wa la tahzanu. Jangan kalian merasa sedih dan merasa rendah diri, jangan. Karena kita lagi dimuliakan oleh Allah. Ada perintah Allah kepada malaikat, ini yang luar biasa ini. Untuk memuliakan kita. Allah bangga kepada kita yang istiqomah di dalam Islam, istiqomah dalam iman. Dalam surat Ghafir ataupun surat Al-Mu'min. Ghafir itu namanya surat Mu'min juga. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu wa yastaghfiruna lilladzina tabu wattaba'u ridwan. Malaikat-malaikat pembawa arsy, wa man hawlahu, dan malaikat-malaikat yang di sekitarnya. Ini tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat-malaikat yang sekitarnya. Jadi pembawa arsy menurut Al-Quran, menurut hadis-hadis ada 8 pembawa arsy. Besar-besar berdiri di sini sampai ke arsy. Besar-besarnya malaikat itu. Lebih besar lagi penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Jadi malaikat-malaikat yang membawa arsy. Kemudian waman haulahu, dan malaikat-malaikat yang di sekitar arsy. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih, berzikrullah. Ini pegang nih. Malaikat itu kerjanya tidak lain berzikrullah, bertasbih, mensucikan Allah, Rabb mereka dan Rabb kita. Wa yu'minuna bih, dan mereka beriman kepada Allah. Rabbunallah, sama kita dengan malaikat, beriman. Malaikat mukmin, kita mukmin. Malaikat muslim, kita muslim. Islam kepada Allah maksudnya berserah diri kepada Allah. Apapun perintah Allah laksanakan, apapun yang dilarang Allah
jangan lakukan. Itulah namanya Islam. Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wastaghfiruna lilladzina amanu. Dan mereka meminta ampunkan dosa-dosa orang yang beriman. Inilah kebanggaan kita. Malaikat yang banyak itu, yang besar-besar itu, minta ampun, ya Allah ampuni si fulan, dia beriman, dia muslim, ampuni si fulan. Ini perintah Allah. Kenapa Allah merintahkan mereka beristighfar untuk kaum mukminin muslimin? Karena Allah perintahkan mereka. Mereka tidak pernah menolak. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, rahmatmu meluas, mencakup segala sesuatu. Jangankan orang muslim, segala sesuatu rahmat Allah ada di dunia ini. Rahmat yang satu yang diturunkan sudah cukup buat orang di dunia ini. Wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu. Ini malaikat bukan sekali saja. Faghfir, ampunilah orang-orang yang selalu besertamu tabu kembali kepada Allah, mengingat Allah, bertobat selalu kepada Allah dalam zikrullah, dalam istighfar, dalam bersalawat, dalam tilawah kitabullah. Wattaba'u sabilaka, dan mereka mengikuti sabilaka, jalanmu. Jalan yang kita ikuti adalah jalan Islam. Kita kaum muslimin. Makanya Allah bangga kepada kita. Perintahkan malaikat yang paling kuat, malaikat yang paling taat, diperintahkan untuk menjaga kita. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Tidak ada kamusnya kita takut. Seorang muslim harus bangga dengan menjadi muslim karena tidak takut di dunia ini, tidak takut tidak dapat harta, tidak takut tidak dapat ketenangan, tidak takut tidak dapat pangkat. Karena apa? Karena malaikat beserta kita. Yang membuat manusia-manusia itu mau diajak oleh orang yang non muslim, yang bukan muslim adalah karena dia takut akan masa depannya, takut akan apa? Akan rezekinya, takut akan tidak dapat pangkat, tidak dapat pamor. Itu namanya manusia-manusia yang suka digoda oleh iblis untuk melepaskan iman dan Islamnya. Wa absyiru bil jannah. Bukan hanya tidak takut dan tidak cemas dan tidak sedih, kabar gembira dari Allah bil jannah, dengan surga. Surga ini adalah hadiah Allah yang paling mahal. Rezeki yang paling mahal adalah surga. Mendapatkan surga ini persyaratannya adalah seorang muslim yang bangga jadi seorang muslim, tidak mau dipengaruhi orang-orang yang non muslim, beriman Islam. Allati kuntum tu'adun, jannah yang diberi kabar gembira adalah yang telah dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang beriman, istiqamah, kemudian beramal soleh sesuai dengan tuntunan Rasulullah yang diturunkan melalui wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan ayat berikut. Nahnu awliyaukum fil ayatid dunya wa fil akhirah. Yang selalu mengatakan Rabbunallahu tsumma istaqamu, yang tatanazzalu alaihimul malaikah, yang turun terus bergantian menjaga mereka malaikat-malaikat. Nahnu awliyaukum, kamilah yang melindungi, yang menolong, yang mengurus semua urusan kalian. Aulia di sini adalah pelindung, wakil, yang mengurus, yang melindungi, yang menolong, dan yang mengatur semua urusan kita. Ini kalau sudah dapat yang begini, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya, di dunia ini, wa fil akhirah, apalah di akhirat. Di dunia ini masih ada campur tangan wali-wali yang lain, wali murid lah,
wali inilah guru kita, ayah kita, ibu kita, paman kita, masih ada campur tangan wali. Tapi kalau di akhirat tidak ada campur tangan ayah kandung, tidak ada campur tangan anak kandung, tidak ada campur tangan ibu, tidak ada campur tangan saudara kandung. Di akhirat masing-masing mengurus dirinya sendiri. Mengurus dirinya sendiri. Walaupun kita lihat ayah kita membutuhkan kita, ayah kandung, anak kandung kita membutuhkan kita, tidak bisa. Ini di akhirat. Jadi lebih butuh kita, wali kita di akhirat adalah Allah dan ditolong oleh malaikat-malaikat di akhirat. Banggalah sekali lagi bahwa kita adalah seorang muslim. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di surga itu kalian akan mendapatkan apa saja yang kalian kehendaki. Coba, bukankah kita dimuliakan oleh Allah? Surga ciptaan Allah, surga dihiasi oleh Allah, surga diciptakan di sana nikmat-nikmat yang belum bisa kita bayangkan. Tapi diberikan kepada siapa? Orang yang mengatakan Rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika wa absyiru bil jannah walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Kalian mau apa saja ada di surga. Apa saja ada di surga, tapi jangan dipelesetkan. Jangan katakan ada rokok enggak di sana Ustaz katanya. Jangan, itu pelesetan namanya. Supaya pendengarnya merasa ketawa-ketawa, kakak-kakak, kiki-kiki. Jangan. Mintalah apa yang diridhoi Allah. Mintalah apa yang diridhoi Allah. Di surga itu tidak ada yang jelek. Tidak ada khaba'ith. Rokok itu khaba'ith. Bagaimana pula ditanya ada enggak di surga rokok? Khaba'ith itu rokok itu. Carilah hadis, carilah ini. Apa yang di surga itu? Begitu engkau masuk surga, engkau akan lupa tentang duniamu. Walaupun di dunia ini kau merokok, kau apa saja, kalau sudah di surga lupa semuanya. Lupa semuanya. Walaupun kau di dunia ini menderita, dizolimi orang, ditindas orang, dipenjarakan orang, tapi begitu masuk surga, lupa semuanya. Allah bertanya kepada orang-orang yang paling menderita di dunia ini, yang paling menderita. Kita ini belum ada derita kita. Belum ada derita kita. Kita sudah memiliki dunia ini. Kita sudah memiliki dunia ini. Ada sebuah hadis, kadang-kadang lupa manusia mempelajari hadis ini. Siapa yang bangun pagi-pagi, dia sehat, aman di lingkungannya, di rumahnya aman, di lingkungannya aman, ke masjid aman. Kemudian dia punya waktunya makanan untuk hari itu. Untuk hari itu bukan untuk sebulan lagi, 2 bulan lagi, setahun lagi, tidak. Dia punya makanan, walahu qutu yaumi, dia punya makanan untuk hari itu. Seolah-olah dia telah sebagai orang kaya yang memiliki harta semua yang ada di dunia ini. Coba bayangkan. Ini nikmat yang kita lupa mensyukurinya. Jadi kalian di surga itu dibikin semuanya nikmat. Kalau di dunia ini kita merasa apa nikmatnya, semuanya yang ini kita minta di akhirat. Jadi orang yang paling menderita itu ditanya oleh Allah setelah dicelupkan, istilahnya dicelupkan sedikit saja ke surga, ditanya oleh Allah, ya hambaku, kau pernah enggak merasa menderita di dunia waktu kau hidup di dunia? Apa katanya? Tidak ya Allah, sama sekali tidak pernah. Coba bayangkan, lupa kita dunia, apalagi rokok. Sampai rokok di surga. Afala ta'qilun itu namanya.
Afala taqilun, apalagi ustadznya menjawabnya sampai kakak-kakak itu namanya mengajak afala taqilun. Nuzulan min ghafurir rahim. Nuzulan ini luas artinya. Nuzulan kalau orang turun dari apa? Dari ontanya, ini di Arab ini kan. Kalau orang turun dari ontanya untuk istirahat itu namanya nazala. Nazala. Kalau tempat dia turun itu, dia turun dari ontanya karena dia mau istirahat ini, mau tenang-tenang dia. Karena tempat dia turun tadi itu namanya manzil. Nah, makanya rumah kita dalam bahasa Arab di samping al-bait namanya manzil. Manzil itu tempat istirahat. Kita istirahat di rumah kita, ketemu istri, ketemu anak, tenang-tenang kita di rumah kita. Makanya rumah itu tempat istirahat, jangan tempat marah-marah. Ini ada kadang-kadang kepala keluarga laki-laki pulang ke rumah merasa hebat dia di luar, cari makan. Kalau tidak saya, keluarga saya tidak makan, anak saya tidak. Sampai di rumah dimarah-marahinya anaknya, istrinya. Itu bukan tempat istirahat, namanya rumah itu. Jadi manzil, nuzulan ini adalah Allah memuliakan orang-orang yang tadinya masuk surga. Allah memuliakannya di surga. Kenapa tidak dimuliakan oleh Allah? Mereka tadi qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang yang paling dimuliakan oleh Allah adalah orang yang menyatakan terus rabbunallah, Islam terus, iman terus, amal soleh terus. Itu yang paling dicintai Allah. Makanya mereka dimuliakan di surga. Nuzulan min ghafurir rahim. Kemuliaan yang kalian dapat di surga itu luar biasa. Dari siapa? Ghafurin rahim. Kenapa bukan dikatakan dari Allah Rabbul Alamin? Karena kalau bukan ampunan dosa dari Allah selama kita di dunia ini, termasuk tadi Allah memerintahkan malaikat untuk meminta ampunkan dosa kita. Allah memerintahkan kita sholat sebagai ampunan dosa. Allah memerintahkan kita untuk berpuasa sebagai ampunan dosa. Haji sebagai ampunan dosa. Semua lapangan amal soleh itu adalah untuk ampunan dosa. Kita tidak akan bisa masuk surga. Amal kita enggak cukup. Amal kita itu sangat-sangat kecil untuk masuk surga. Jadi makanya di sini Ghafur, Allah Maha Ghafur, diampuninya dosa kita, baru kita bisa masuk surga, dimuliakan oleh Allah. Rahim, Maha Penyayang Allah. Di dunia cuma satu rahmat yang turun. Rahmat Allah ada 100. Di dunia ini cuma satu rahmat. Cukuplah buat kita semua makhluk di dunia ini, yang hidup di dunia ini, manusianya, jinnya, binatang buasnya, ularnya, burung-burungnya, semuanya. Satu rahmat itu kita bagi-bagi sudah cukup untuk berkasih sayang. Kalau kita lihat binatang buas, nggak ada itu yang memakan anaknya. Karena apa? Ada rahmat. Allah menurunkan rahmat kepada mereka. Binatang buas, binatang ada rahmat. Kalau kita manusia tidak ada rahmat di kita, ada saudara kita yang menderita, kena banjir, kena longsor, semua kita tertutup hati kita, itu rahmatnya sudah dicabut oleh Allah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rahmatilah wahai manusia-manusia. Ini hadis sahih. Rahmatilah, kasihilah, sayangilah orang-orang yang ada di dunia ini. Teman-teman kalian, saudara-saudara kalian, saudara seiman, saudara semuslim itu diutamakan. Kemudian saudara setanah air, saudara sekampung. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama.
Kalian akan dirahmati, dikasihani oleh yang ada di langit. Ini hadis ini membuktikan bahwa Allah ada di langit. Hadis ini, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Akan dirahmati kalian oleh yang ada di langit. Siapa yang merahmat? Allah lah. Kalau begitu di langit. Ini hadis ini bukti. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ghafurur rahim. Yang ghafur mengampuni dosa kita, baru kita masuk surga. Rahim, Allah selalu merahmati kita. Tadi kita sudah lewati antara lain rahmat Allah dan ghafurnya Allah. Perintahkan malaikat. Masing-masing kita ini ada malaikat yang meminta ampunkan kita. Terutama ini setelah sholat ini, masih di masjid ini, malaikat itu berdoa kepada kita. Walaupun kita tidak dengar, kita tidak lihat, tapi malaikat ini sekarang lagi bersalaman dengan kita. Apa kata malaikat? Allah maghfir lahu warhamhu, Allah maghfir lahu warhamhu. Apa tidak luar biasa doa malaikat dikabulkan oleh Allah? Doa malaikat dikabulkan oleh Allah. Kita ini masing-masing ini, mulai dari sini sampai Allah maghfir lahu warhamhu, Allah maghfir lahu warhamhu. Makanya kalau di dalam majelis pengajian Al-Quran, hadis-hadis, jangan cepat-cepat keluar. Karena stop. Doa malaikat stop. Dengan alasan apapun doa malaikat stop. Kalau keluar dari majelis, malaikat tidak lagi Allah maghfir lahu warhamhu, Allah maghfir, tidak. Ini kita lagi. Makanya Ibnul Qayyim, kalau nggak salah Ibnul Qayyim atau Syekh Ibn Taimiyah mengatakan, siapa yang merasa banyak dosanya dan tidak mampu istighfarnya untuk menghapuskan dosanya itu, dia tidak mampu, tidak merasa mampu, maka jangan tinggalkan duduk di tempat sholat setelah sholat apapun, terutama sholat fardu. Karena apa? Malaikat mengatakan Allah maghfir lahu warhamhu, Allah maghfir lahu warhamhu. 1 jam kita didoakan malaikat. Bayangkan 1 jam. Kalau kita duduk 1 jam umpamanya seperti ini, hampir 1 jam lebih sampai nanti syuruk duha. Allah maghfir lahu warhamhu, Allah maghfir lahu warhamhu. Udah berapa ribu dan berapa juta doa malaikat kepada kita. Jadi ingat ini, jangan keluar dari ini dengan alasan apapun. Kalau majelis itu majelis yang sunnah, majelis yang mengkaji Al-Quran dan mengaji hadis-hadis. Rugi rasanya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada perkataan yang lebih baik. Wa man ahsanu. Siapakah orang yang ahsanu, yang lebih baik qawlan perkataannya, mimman daripada selain da'a ilallah, yang menyeru kepada Allah, menyeru kepada agama Allah, menyeru supaya istiqomah terus di jalan Allah. Jangan mau digoda setan, jangan mau mengikuti orang-orang yang tidak Islam. Nih kebanggaan lagi nih. Jangan mau diajak untuk mengikuti kebiasaan-kebiasaan buruk. Saya katakan kebiasaan buruk yang mengatakan Allah beranak. Jangan mau sama sekali. Ini merusak iman, merusak Islam kita, merusak kita dibanggakan oleh Allah. Siapa yang mengatakan dan ikut-ikut bergembira ria, kalau merayakan itu bergembira ria, nggak ada. Selamat ulang tahun, kita gembira ria kepada yang kita ucapkan selamat. Bukankah begitu? Selamat naik pangkat, kita ikut bergembira ria dia naik pangkat. Selamat naik kelas, kasih hadiah. Masa kita ucapkan selamat Allah beranak? Ini namanya kita dipengaruhi oleh orang yang kafir. Jangan mau, banggalah dengan seorang muslim, bangga harus bangga. Aku tidak mau. Mimman da'a ilallah, mereka menyerukan kepada Allah. Allah ini maksudnya adalah kita menyuruh orang untuk mengamalkan amal-amal Islam. Karena Allah yang kita banggakan, yang kita seru orang kepada Allah,
hanya ridho kepada agama Islam. Semua rasul yang diutus oleh Allah beragama Islam. Semua rasul yang diutus oleh Allah beragama Islam. Termasuk yang terakhir, rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Semuanya beragama Islam, satu agamanya, satu agama. Semua rasul mengajak kepada apa? Mengajak kepada Allah. Semua rasul salat dan sujud. Nah ini kelebihannya. Semua rasul salat dan sujud. Kalau ada non muslim yang mengaku mengikuti rasul, tapi mereka bukan mengikuti rasul, mereka mengikuti apa? Mengikuti kesyirikan. Kesyirikan yang mereka ikuti. Allah beranak, kemudian anak Allah itu dijadikan Tuhan. Itu syirik namanya. Musyrik itu namanya. Dijadikan ada Tuhan yang lain selain Allah. Sudah Allah beranak, datang lagi setan. Datang setan. Apa katanya? Jangan anak aja. Tuhan itu katanya. Tuhan. Itu Tuhan kita. Jadi Maryam yang melahirkan Isa ibnu Maryam, melahirkan Isa al-Masih, Maryam menuhankan anaknya. Afala taqilun. Wa amila salihan, yang selalu tetap dalam Islamnya, menyeru orang untuk datang kepada Islam. Orang-orang kafir itu mengaku Islam itu yang benar. Ini Al-Quran yang mengatakan. Al-Quran yang mengatakan. Bagaimana Al-Quran mengatakan bahwa mereka mengakui bahwa Islam? Yahudi yang kafir mengaku Nabi Muhammad itu ada. Nasrani yang kafir mengaku bahwa Nabi Muhammad itu diutus Allah. Hanya mereka itu berbohong, membohongi kebenaran Nabi Muhammad, membohongi kebenaran Al-Quran. Karena apa? Karena kesombongan dan keangkuhan mereka. Mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu bukan orang Bani Israel. Dan kemudian Nabi Muhammad itu menurut mereka orang miskin, yatim piatu, yatim. Apa mengikuti yatim? Kita mengikuti yang gagah-gagah lah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 109. Ini membuktikan bahwa orang kafir itu tahu yang benar itu yang mana. Cuma karena kesombongan mereka. Mereka namanya kalau definisi ahli-ahli akidah, ahli usul, definisi mereka adalah kafir yang juhud. Kafir yang juhud, mengakui kebenaran Islam, mengakui kebenaran Nabi Muhammad, mengakui kebenaran Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad, tapi mereka tidak mau mengucapkan Islam, taat kepada Nabi Muhammad, ikut Al-Quran, tidak. Ini namanya kafir juhud. Wadda katsirun min ahlil kitabi, wadda, kepingin banget. Ini wadda itu kepingin banget, bukan aroda saja. Wadda, kepingin banget. Katsirun min ahlil kitabi, banyak dari ahlul kitab, Yahudi, Nasrani. Mereka kepingin apa? Lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Kalau mereka mampu mengeluarkan kalian dari Islam, dari iman kalian, kalau mereka mampu, mereka kepingin sekali. Hasadan min indi anfusihim, mereka hasad, iri, dengki kepada orang-orang Islam. Sekali lagi, banggalah jadi orang Islam. Iri mereka, Yahudi, Nasrani iri kepada kita. Karena Allah menyayangi kita, mencintai kita, membanggakan kita. Mereka dimurkai oleh Allah, mereka disesatkan oleh Allah. Sesat mereka, dimurkai oleh Allah. Hasadan min indi anfusihim, mereka hasad kepada orang-orang Islam yang dicintai Allah, kasih ganjaran, amal kecil kasih ganjaran. Subhanallah bihamdi, kasih pohon korma. Apa bayangkan, subhanallah bihamdi, pohon korma. Subhanallah bihamdi, yang malas-malas tahajud dapat ganjaran. Subhanallah bihamdi, yang malas berinfak, bakhil berinfak, dapat ganjaran berinfak. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi.
yang tidak punya emas sedikit segram ini dikasih dengan subhanallah bihamdi. Ini kan ringan ini. Dikasih apa? Segunung emas. Diinfakkan fisabilillah. Ada apa kata mereka? Mimba di imanihim. Mereka itu, ingat ini ayat ini 109 Al-Baqarah. Mereka ahlul kitab Yahudi yang ada di depan kita, Nasrani yang ada di depan kita, mereka ingin kita murtad dengan segala cara. Dengan segala, antara lain yang lagi viral ini adalah kita ikut Natalan dengan mereka, merayakan Natal. Itu mengarah kepada kesyirikan. Kita bangga ikut mereka mengatakan Allah beranak, sedangkan Allah mengatakan langit mau pecah, bumi akan hancur retak, semuanya gunung-gunung pun mau pecah. Gara-gara mereka mengatakan Allah beranak, ikut lagi mereka. Inilah kita ini lupa bahwa kita dibanggakan oleh Allah. Kita lupa untuk bangga kepada kita sebagai seorang muslim. Hasadan min indi anfusihim. Mereka hasad dari diri mereka, nafsu mereka. Mim ba'di ma tabayyana lahumul haq. Nah, ini dia bahwa mereka tahu yang hak itu apa. Setelah mereka mengetahui membadi tabayyana, jelas-jelas menurut mereka yang hak itu apa. Islam itu yang hak. Nabi Muhammad itu yang hak. Al-Quran itu yang hak. Mimba di mata bainal haq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrihi. Hai Muhammad, katakan kepada umatmu, kita makanya suruh banyak membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Ini antara lain 109 mereka mengakui Nabi Muhammad itu nabi. Mereka mengakui Nabi Muhammad membawa Al-Quran. Mereka mengakui bahwa Nabi Muhammad itulah yang dikasih kabar gembira oleh Isa, dikasih kabar gembira oleh Musa. Dalam Taurat ada Nabi Muhammad diucapkan. Dalam Injil ada Nabi Muhammad diingatkan oleh Isa kepada umatnya. Fa'fu wasfahu. Udahlah biarkan mereka, wahai Muhammad. Mereka iri, mereka benci, mereka. Dalam surat Al-Maidah, kalau nggak salah, cuma lupa ayatnya. Saya lupa, selalu lupa ayat. Karena kebiasaan saya, ya latar belakang dari mana? Dari sana ngaji di sana itu. Di sana syekh itu jarang menunjukkan ayat. Padahal sebetulnya lebih bagus. Seperti ini kita tahu. Ayat 109 lebih bagus kan? Cuma di sana itu jarang. Syekh itu hafiz Quran semua itu, hafiz Quran kecil sudah hafiz Quran sampai tua terus murajaah dan tasmi' Al-Qur'annya. Itu jarang mereka mengatakan dalam surah ini ayat sekian, dalam surah ini ayat sekian. Jadi mengikuti itu apa? La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal musyrikin. Kamu pasti melihat, pasti la tajidanna, pasti menemukan bahwa yang paling benci, yang paling bermusuhan dengan orang-orang Islam, orang beriman adalah al-Yahud, Yahudi. Sampai sekarang dibuktikan oleh ayat ini. Saking bencinya mereka kepada orang Yahudi, orang-orang Islam, Yahudi ini, mereka bunuh, mereka bom, mereka usir, mereka tidak kasih makan, mereka embargo, mereka kasih pagar tinggi-tinggi. Tidak ada yang bisa masuk di situ. Coba bayangkan. Pagar yang paling luas, yang paling panjang di dunia ini adalah pagar yang membatasi orang-orang di Gaza. Itu pagar yang paling, tembok tinggi. Coba bayangkan. Itu dananya dari mana? Dananya bukan dari mereka. Mereka nggak punya penghasilan kok. Nggak punya penghasilan. Mereka tidak punya penghasilan. Tidak mampu untuk membangun tembok tinggi untuk mengelilingi satu kota. Dengan alasan apa? Supaya mereka mati. Ini la tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu. Engkau akan menemui nanti, umatmu akan menemui nanti. Masih kita temui sekarang. Inilah namanya Al-Qur'an itu yang benar. Masih kita temui Yahudi itu membunuh mereka, saudara-saudara kita seiman di Palestina. Membunuh mereka, menghajar mereka, tidak bisa melakukan apa. Salat pun dilarang. Salat pun dilarang.
Padahal itu tanah bukan tanah mereka. Nah ini dia, itu tanah bukan tanah mereka, tapi mereka lebih kejam dari orang-orang musyrik. Baru orang musyrik, nanti baru engkau juga menemukan orang-orang yang Nasrani bisa bermusuhan dengan Islam. Ini dia bermusuhan, hasadan min indi anfusihim. Jadi bermusuhan terus kita sampai kita ikut mereka dengan cara mereka ekonominya dikuasai, hiburannya dikuasai, cara berpakaiannya dikuasai, pendidikannya juga mau dikuasai. Sekarang ada video, udah dapat belum di grup kita? Belum ya? Ada video di sana menteri agama kita itu menyerahkan urusan pesantren ke Amerika. Nanti saya kirim videonya ke grup. Coba kerjasama dengan Amerika. Amerika itu siapa? Yahudi. Yahudi apa? Paling benci kepada kita. Masa mereka disuruh? Bukannya ke Arab, ke Islam, negara Islam, kerjasama. Kalau saya tidak salah pengertian begitu kerjasama. Itu apa maksudnya? Maksudnya adalah supaya nilai-nilai Islam di dalam pesantren itu dipengaruhi oleh Amerika Yahudi. Amerika Yahudi itu begini itu, Amerika Yahudi. Yang mengatur di Amerika itu adalah, lihat sekarang presidennya pro kemana? Pro kemana? Orang Arab nyimpan uang di Amerika. Orang Arab punya hasil minyak diambil oleh Amerika. Amerika ngasih ke Israel. Bukan orang Arab yang ngasih ke Israel ke ini. Amerika. Jadi kita kalau ini kan dari Amerika. Apakah bukan hasilnya orang Arab, minyaknya orang Arab dikasih ke Amerika? Kemudian Amerika membantu persenjataan Israel. Untuk apa? Untuk membunuh kaum muslimin. Nah, itu dia sirkulasi setannya di situ. Kita tidak sadar. Sekarang begini, ada pendidikan diserahkan, pendidikan pesantren diserahkan ke sana, ke Amerika. Apa maksudnya itu? Ya, liberalisme kan pesantren. Udah ke sana aja, tidak usah panjang-panjang ceritanya. Nanti saya kirim di grup. Wala tastawil hasanah wala sayyi'ah. Ini belum. Wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Dia bangga mengatakan innani minal muslimin. Saya ini orang Islam. Gak mau digoda oleh orang Yahudi, Nasrani, Majusi, apapun. Saya tidak akan terpengaruh. Saya bangga dengan Islam saya. Saya bangga saya seorang Muslim. Inilah yang diterima Allah. Inilah yang menjadi persyaratan masuk surga. Kalian kalau masih kafir terus, Yahudi Nasrani yang mengajak kita untuk sama-sama ikut merayakan Tuhan mereka, anak Allah, mereka tidak akan masuk Islam kecuali mereka tobat di dunia ini. Illa man taba wa amila salihan, kecuali mereka tobat masih diterima Allah. Allah menerima tobat. Yang musyrik pun diterima Allah tobatnya. Jadi kalau ada ayat sering saya ulang di sini biar kita tidak salah faham. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni orang-orang yang syirik itu di akhirat. Di akhirat itu. Kalau di dunia ini sesyirik-syiriknya siapapun, Umar bin Khattab syirik kan dari kaum musyrikin mereka. Yang lain-lain sahabat-sahabat besar itu syirik, ikut menyembah patung. Bukankah Umar bin Khattab tertawa terbahak-bahak ketika bercerita kepada sahabat-sahabat yang lain? Saya ingat ketika kita menyembah patung buatan kita, kan tertawa dia. Kemudian patung itu kita makan. Hahaha, kata Umar, mereka bikin patung untuk disembah, kemudian dimakan itu patung. Itu karena syirik namanya menyembah patung itu. Itu Umar bin Khattab. Tapi bertobat kepada Allah. Bertobat kepada Allah, beramal soleh. Umar bin Khattab itu bertobat kepada Allah, beramal soleh. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhu wa radu anhu. Kecuali orang yang syirik tadi bertobat di dunia ini. Kalau di akhirat nanti tidak.
Maksudnya apa? Di akhirat kalau dia syirik tidak diampuni oleh Allah. Walaupun Allah itu Ghafurun Rahim. Tapi kalau kita yang berbuat maksiat, maksiat apa, tetap Islam ada, itu diampuni oleh Allah. Fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratum minallah. Di akhirat itu ada azab yang pedih. Tapi jangan lupa ada maghfirah dari Allah. Karena maghfirah dari Allah, umat Islam ini dikeluarkan dari neraka. Selama ada la ilaha illallahnya di sana, Muhammad Rasulullahnya ada di sana, apapun amalnya akan masuk surga. Ada hadis, ini luar biasa ini, supaya kita tidak terpengaruh oleh orang non muslim Yahudi Nasrani. Siapa yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Isa abdullah wa rasulihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan bersaksi bahwa Isa adalah Abdullah wa rasulih, Abdullah manusia, wa rasulih dan utusan Allah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan Isa itu adalah kalimat Allah yang dimasukkan ke rahimnya Maryam, wa ruhun minhu, dan ruh dari Allah, wa anal jannata haq, jannah itu ada nanti, hak akan terjadi, wa nar haq, dan nar itu akan terjadi. Maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Maka minal amali, apapun amalnya. Ini dia seorang muslim mukmin. Di dunia ini dia bertobat, Yahudi, Nasrani, Majusi, segala macam. Dia di dunia bertobat, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa Isa Abdullah dan Rasulnya, dan dia adalah kalimatullah alqaha ila Maryam. Kemudian ruhun minhu, Allah akan memasukkan dia, adkhalahul jannata maka minal amal, apapun amalnya. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini, dia belum terima. Apa kata sahabat itu? Walaupun dia berzina ya Rasulullah, walaupun dia berzina, walaupun dia minum khamar ya Rasulullah, walaupun dia minum khamar, walaupun dia mencuri dan lain-lain, membuat kejahatan, walaupun itu semuanya, walaupun kau tidak senang. Ini dia yang meriwayatkan, yang protes. Walaupun kau tidak senang, tapi asal dia menyaksikan wa asyhadu anna Isa Abdullah wa rasulihi wa kalimatuhu Allah ila Maryam wa ruhun minhu. Makanya ada syahadat-syahadat orang yang muallaf itu di negeri-negeri yang Isa diangkat-angkat Tuhan, ada ini. Wa anna Isa Abdullah wa rasulihi wa kalimatu, untuk memantapkan syahadat tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Walaupun yang dua ini sudah cukup, tapi untuk memantapkan, menghilangkan pikiran mereka dari Isa itu Tuhan, anak Tuhan, dikatakan gitu. Wa asyhadu anna Isa Abdullah wa rasulihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam ruhun minhu. Wa imma yanzaghannaka minasyaiton, langkah. Wala tastawil hasanah wala sayyi'ah. Tidaklah sama amal hasanah yang diamalkan oleh orang-orang muslimin, wala sayyi'ah, dan sayyi'ah. Jadi ada yang mengatakan tidaklah sama amal soleh dengan amal jelek, dosa-dosa. Benar, tidak sama. Idfa' billati ahsan. Apabila terjadi engkau dengan saudaramu, dengan siapapun, terjadi pertengkaran, terjadi permusuhan, idfa' billati ahsan. Sebagai seorang muslim yang bangga dengan keislamannya, idfa' billati ahsan, lawanlah kejahatan-kejahatan itu dengan yang terbaik, yang terhikmah, yang billati ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Hingga nanti apapun permusuhan yang ada pada kalian, kalau dibalas kejahatan-kejahatan itu dengan kebaikan-kebaikan, billati ahsan, seolah-olah permusuhan yang terjadi antara kalian itu ada waliyun hamim, seolah-olah pertemanan yang akrab.
Nah, ini tidak bisa diambil kecuali orang beriman, orang yang beriman kemudian yang bangga dengan Islamnya, yang tidak mau dikutak-katik oleh non muslim. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru. Hal yang demikian itu termasuk Rabbunallah summastaqamu. Kemudian kalau bermusuhan dengan bijaksana menolak kejahatan-kejahatan, wa ma yulaqaha, hal itu tidaklah akan bisa ditemui, dilakukan illal ladzina sabaru, kecuali orang yang selalu sabar. Sabar di dalam beramal, sabar di dalam bermuamalah, sabar menghadapi orang-orang yang jahat, sabar menghadapi orang-orang kafir, sabar menghadapi orang-orang non muslim yang menyakiti kita. Wa ma yulaqaha illa dzu hazzin azim. Sabar itu untuk beramal, kan sabar ini dengan syukur ini bergandengan pada diri seorang mukmin, diri seorang muslim. Sabar syukur adalah amal hanya ada pada seorang muslim. Kalau dia mendapatkan yang tidak enak, mendapatkan yang sesuatu yang musibah atau tidak enak menimpa dia, dia sabar. Kalau dia mendapatkan yang enak-enak, nikmat-nikmat, dia bersyukur. Hanya dua itu cara hidup, hanya dua itu. Yang dua itulah yang menyimpulkan yang lain-lain. Sabar syukur, sabar syukur. Wa ma yulqa illal ladzina sabaru wa ma yulqa illa dzu hazzin azim. Mereka yang sabar itulah yang mendapatkan hazzin azim, bagian pahala yang sangat-sangat besar. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun. Nah, ini dia ujung daripada supaya kita tidak bangga dengan Islam, supaya kita tidak bangga dengan orang muslim. Ini dia penyebabnya ini nih. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun. Wa imma, jika seandainya, jika terjadi yanzaghannaka minasyaitan, engkau digoda oleh setan, digelincirkan oleh setan. Yanzak, itu istilahnya yanzak, artinya membuat semuanya godaan, abu-abu semuanya, ragu-ragu semuanya. Datanglah setan di situ. Ini yang benar, mengarah kepada kekufuran, kemaksiatan. Ini setan ini. Nabi Yusuf mengakui bahwa setan itu berhasil menggoda saudara-saudaranya. Ba'da nazagha syaitanu baini. Setelah setan nazagha, ini yanzaghanna di sini pakai taukid. Nazagha syaitan, setelah setan berhasil menggoda saudara-saudara saya, mereka ingin membunuh saya, melemparkan saya ke dalam sumur, itu setan. Jadi setan ini memutuskan persaudaraan, saudara kandung, saudara tidak kandung. Setan itu kerjanya begitu, membuat permusuhan. Itu setan itu. Membuat, tidak ada amal setan itu yang baik, nggak ada. Tidak ada yang baik amal setan itu. Dia itu adalah rajim, dirajam oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Nazgun, suatu godaan-godaan. Fasta'idz billah, maka ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ucapkan itu. Kalau setan menggoda kita untuk melakukan hal-hal yang bermaksiat, melakukan hal-hal yang membuat kita memutuskan silaturahim, ucapkan ini pertama ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan lupa ini. Karena apa? Kita tidak mampu untuk melawan godaan setan. Maaf. Jangan pernah merasa, "Wow, saya berani melawan." Enggak. Allah yang mengecilkan setan itu. Allah. Kalau kita berauzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan, dari pengaruh, dari kejahatan-kejahatan setan yang terkutuk, yang dilaknat oleh Allah. Kalau yang dilaknat oleh Allah, tidak ada yang benar yang diajak. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ini setan ini. Dicakup amalnya apa? Ya'idukumul faqra. Dia menjanjikan kefakiran kepada kalian.
fakir beramal, fakir ganjaran, fakir nanti untuk mendapatkan nikmat surga. Ini setan. Wa ya'murukum bil fahsya. Dia selalu mengajak kalian, menyuruh kalian melakukan kekejian. Itu dia. Gak ada kebaikan setan itu. Karena dia sudah bersumpah kepada Allah. Bagaimana dia mau baik? Bersumpah dia, bukan bersumpah mau kembali kepada Allah, tidak. Bersumpah menantang Allah. Karena engkau telah mengeluarkan aku dari surga, saya pasti akan terus menggoda Bani Adam, menggoda manusia-manusia yang engkau muliakan mereka. Coba yang digodanya yang dimuliakan. Kita ini mudah-mudahan kita digoda oleh setan. Ingat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu yang paling singkat. Ada a'udzu yang lain yang dibacakan oleh Rasulullah. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonirrajim. Bentuk kedua. Ada lagi bentuk yang ketiga. Banyak bentuk a'udzubillahi minasyaitonirrajimnya Rasulullah. Yang sering dibacanya di dalam tahajudnya sebelum membaca Fatihah. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafathihi. Ini sunnah, hadis sahih. Saya berlindung kepada Allah As-Sami'al Alim di sini. Innahu was-Sami'ul Alim minasyaitonir rajim, dari setan yang rajim, yang dirajam oleh Allah, yang dilaknat oleh Allah, yang dikutuk oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah. Min hamzihi, apa hamzi itu? Daripada hamz. Itu daripada godaannya yang gigih, yang kuat. Wa nafhi, dan keangkuhannya. Jadi kita dibuat angkuh oleh setan. Godaannya itu antara lain, gak mau menerima nasihat, angkuh kita namanya. Orang ngasihati, Pak, berhentilah menggibah. Gak mau terima. Oh, kayak lu aja yang lebih baik dari saya. Berhentilah menggibah, Pak. Karena gibah itu adalah menghabisi pahala Bapak di dunia dan di akhirat. Kemudian gibah itu adalah membuat perpecahan di antara manusia, baik manusia muslim atau non muslim. Kemudian gibah itu adalah Bapak mengamalkan amal soleh, Bapak transfer secara gratis kepada orang yang Bapak gibah. Enggak terima itu. Bergibah disuruh berhenti. Ini namanya wa nafkhihi, nafakh, kesombongan setan itu. Saya berlindung kepada Allah. Gak mampu kita melawan setan. Terus terang aja, gak mampu kita melawan setan. Wa nafathihi, dan kata-katanya yang manis. Kalau sahabat mengartikan ini, termasuk Ibnu Mas'ud, nafathihi itu artinya syair-syairnya. Aku berlindung kepadamu ya Allah. Innahu was-sami'ul alim. Allah itu Sami'ul Alim. Sami'ul Alim ini sering di ujung ayat-ayat yang ada di sana perjuangan. Kalau kalian dalam perang ini, perjuangan perang, maka berdoalah kepada Allah karena Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ini dia Sami'ul Alim ini. Ini juga berlindung kepada Allah. As-Sami'ul Alim, yang selalu mendengar permohonan saya, dan Alim, tahu bagaimana caranya melawan yang saya berlindung kepada Allah. Allah lebih tahu. Ada seorang sahabat, ini kita katakan bahwa kita nggak bisa melawan setan. Seorang sahabat dibonceng oleh Rasulullah. Rasulullah sangat akrab dengan sahabatnya. Tidak ada gengsi-gengsian. Mentang-mentang dia rasul, panglima perang, pemimpin negara, rasul, nabi. Dia sering boncengan baik di atas himar, di atas onta dengan sahabatnya. Dan ada tausiahnya. Jadi ketika onta itu hampir terjerembab, tergelincir. Apa kata sahabatnya yang dia bonceng? Celaka setan katanya.
Coba ini bukti bahwa kita tidak bisa melawan setan. Celaka setan. Jangan katakan itu, kata Rasulullah. Jadi bagaimana? Kalau kau katakan celaka setan, dia semakin sombong, angkuh. Semakin sombong. Jadi apa ya Rasulullah? Katakan bismillah. Coba bayangkan ini. Katakan bismillah, nanti setan apapun kalau sudah bismillah akan tunduk dan takut dengan bismillah. Coba yang ini namanya kita nggak bisa sebetulnya melawan setan. Makanya kalau masuk masjid ada a'udzubillahnya yang lain. A'udzubillahi samii'il 'aliim bisultanil qadim minasyaitonir rajim. Coba kalau itu dibaca masuk masjid, maka selama dia seharian itu, bukan hanya di masjid saja, mungkin kita jarang mengamalkan ini. Selama seharian itu Allah akan melindungi dia dari setan yang dia minta perlindungan kepada Allah. Wa bisultanil qadim minasyaitonir rajim. Jadi selalulah bangga dengan kita sebagai seorang Islam, seorang mukmin, seorang muslim, karena Allah bangga kepada kita. Allah memberikan dunia ini kemauannya segala macam kepada siapapun. Jadi jangan tergiur itu. Kalau orang-orang yang non muslim, orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang selalu berbuat kejahatan dapat dunia, jangan tergiur. Maka banggalah dengan seorang Islam, beramal solehlah, kejar akhirat. Tapi Allah tidak memberikan iman dan Islam kecuali kepada orang yang dia cintai. Kesimpulannya begitu. Jadi supaya kita tidak tergoda dengan hebatnya orang-orang di depan mata kita, itu bisa saja istidraj, bisa saja istidraj dari Allah. Tapi Allah tidak sekejam apa yang mereka bayangkan, tidak sekejam apa yang kita bayangkan. Allah masih kasih peluang kepada orang-orang yang diistidraj itu untuk bertobat di dunia ini. Allah mengampuni dosa-dosa manusia sebanyak apapun, siapapun dia, hingga setinggi langit pun dosa itu, setinggi langit pun dosa itu, sebanyak buih di lautan dosa itu bisa diampuni oleh Allah, asal benar-benar meminta ampun kepada Allah. Dan jangan lagi melakukan dosa yang sama. Kembali kepada Allah dan lakukan amal-amal soleh. Lakukan amal-amal soleh. Inilah banggalah sebagai seorang muslim yang melakukan amal-amal soleh. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Kemudian kita nanti dikumpulkan dengan orang-orang muslimin wassalihin. Wa alhiqna bis salihin. Alhiqna, gabungkan kami ya Allah, pertemukan kami ya Allah nanti di surga bis salihin, dengan orang-orang yang solihin. Demikian, kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan tentang upaya-upaya mereka untuk melalui pesantren agar mereka bisa tanggal sendiri. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 121. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Artinya bismillahirrahmanirrahim, orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya, dan barang siapa
katanya maka mereka itulah orang-orang ada dalam media Ustaz menyatakan bahwa hampir 56% guru-guru agama di SD ini belum tahu membaca Al-Quran. Artinya juga belum tahu artinya, belum tahu maknanya. Sedang menterinya saja saat ini sudah merayakan Natal. Jangan-jangan nanti anak-anak kita ini yang diajar oleh guru-guru yang akil tadi akan diarahkan ke sana. Jadi mengapa Ustaz kok tidak ada masukan-masukan dari satu lain dari MUI atau orang-orang pakar-pakar agama yang benar kita memberikan masukan. Ya, inilah yang jadi fitnah di kalangan kaum muslimin. Pemimpinnya saja mengajak untuk merayakan Allah beranak. Pemimpinnya saja mengajak untuk merayakan bersama-sama orang yang mengatakan anak Allah itu adalah Tuhan. Kan begitu. Logikanya begitu. Dengan alasan toleransi, kebersamaan, kesetaraan. Kita sama-sama. Kalau dikatakan kita sama-sama dengan orang Nasrani, orang Yahudi, itu tidak benar. Dipertanyakan imannya. Dipertanyakan imannya. Nggak ada sama-sama itu, nggak sama-sama. Kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beriman kepada semua rasul, termasuk beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada Nabi Musa. Mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Mana sama-sama? Sama-sama di mana? Sama-sama masuk surga. Nabi Muhammad mengatakan tidak beriman kepada saya sebagai rasul, tidak beriman kepada Al-Quran, dia di neraka. Mana sama-sama? Sama-samanya di mana? Sama-samanya adalah godaan setan. Tadi setan imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Berlindunglah kepada Allah, karena kita tidak bisa melawan orang-orang kafir itu kalau kita mengandalkan diri kita. Makanya kita mengatakan di dalam akhir Al-Baqarah itu apa? Fansurna alal qaumil kafirin. Tolong kami untuk melawan orang kafir. Gak bisa kami melawan mereka kecuali karena pertolonganmu. Ini juga begitu. Alladzina yatluna al-kitab. Orang-orang yang membacakan Alkitab, Ahlul Kitab ya, haqqa tilawatihi, sebaik-baik. Jadi mereka di antara Ahlul Kitab ada yang beriman kepada Allah, beriman kepada Muhammad, beriman kepada Al-Quran. Tapi sangat sedikit mereka yang beriman, yang menerima, sangat sedikit. Kecuali memang Allah yang memberi hidayah, Allah yang ingin mereka itu masuk surga nanti di yaumul qiyamah. Jadi di antara kaum muslimin yang tidak bangga dengan keislamannya antara lain apa? Antara lain tidak mementingkan bagaimana ibadahnya. Tilawah Al-Quran itu adalah ibadah. Kalau ayahnya yang tidak baca, yang tidak lancar membaca Al-Quran itu sudah jadi apa, jadi pejabat apa, itu salah ayahnya. Salah ayahnya. Apalagi ada pejabat yang tidak bisa sholat secara sah ya, tidak bisa sholat. Kalau ikut-ikutan ya bisa aja ikut-ikutan. Tapi kalau disuruh dia sholat sendiri, dinilai belum tentu sholatnya sah. Umur sudah 60. Tidak pernah sah sholatnya. Bagaimana itu dikatakan Islam? Kalau orang yang sholatnya tidak sah, tidak diterima oleh Allah, itu jadi apa dia? Kalau bukan ke neraka. Jadi makanya orang tua itu tadi menentukan bagaimana kita ajaklah anak-anak kita cinta ibadah, cinta kepada Islam, bangga kepada Islam, ajak mereka. Yang pokok-pokok itu diajarkan. Yang pertama diajarkan adalah sholat. Ini yang wajib diajarkan adalah sholat. Orang tua itu wajib mengajari anaknya sholat. Tampakkan sholatmu di rumah. Jangan biarkan rumahmu jadi kuburan. Gak ada sholat di situ.
Nggak ada sholat di situ. Kalau kita tampakkan kita banyak sholat di rumah, itu cucu kita baru 2 tahun sudah ngikut kita. Dia ikut sujud, ikut ruku. Ini pendidikan namanya. Pendidikan namanya. Jadi dia tidak merasa asing lagi kalau dia melihat orang sholat. Ini kakek saya, ayah saya sholat. Jadi begitu. Jadi mereka-mereka yang begitu, kita salahkan orang tuanya. Kita salahkan orang tuanya. Jadi kalau ada orang yang menyalahkan kenakalan remaja, kenakalan itu orang tuanya menentukan. Kenapa anaknya nakal? Karena banyak orang tua yang hanya mementingkan anaknya makan, anaknya sekolah. Anaknya makan, anaknya sekolah. Enggak perlu lagi dia kemana sekolahnya, bagaimana setelah makan, enggak perlu. Ini sekolah makan, saya kasih jajan. Sekolah makan, saya kasih jajan. Apapun yang kau minta nanti saya belikan. Tidak pernah mementingkan bagaimana anak saya ini beribadah, bagaimana anak saya ini supaya selamat di dunia, selamat di akhirat. Jarang, kebanyakan yang begitu. Jadi kalau ada di antara mereka yang beriman kepada ini, ada di dalam akhir Ali Imran juga dikatakan begitu. Wa inna min ahlil kitabil lama yu'minu billah. Di antara ahlul kitab ada juga yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Al-Quran. Di antara mereka ada. Kalau sudah hidayah Allah. Demikian. Silakan. Iya. La'allakum tuflihun. Nah, itu kuncinya saya. Intinya bagaimana? Tentu intinya harus manfaatnya selalu ngaji ini. Karena guru beda-beda juga kadang-kadang guru. Kalau guru disalahkan karena memang pendidikannya. Saya juga dulu saya masih guru agama juga, jadi agak lupa gitu ya. Nah, jadi ini memang begitulah kira-kira. Nah, ini kelemahan kita semua. Tapi dengan ada yang begitu, kalau sudah ada guru, dia usaha bagaimana caranya. Karena guru guna untuk rakyat umum, tinggal tingkat dan cara peromani. Nah, itu yang paling saya nggak ngerti. Sudah jadi guru itu coba saya kasih tahu sama anak yatim, kalau sudah jadi imam, hati-hati bajunya pakai. Kadang-kadang ada kesalahan namanya guru. Yang orang yang perlu digugu dan ditiru kan. Nah, itu kadang-kadang itu susahnya. Inilah tugas kita orang tua semuanya, karena pengurus kita di sini semua. Jadi kita nggak bisa menyalahi orang satu-satu, karena tadi kita terjadi guru bapak itu tadi ID penting sekali. Karena saya udah kayak kumpul kemana, tidak berpindah kemana aja, memang itulah firman kita. Ya. Cuma kuncinya tadi saya itu surat sabar. Apalagi dengan memperkuat dengan surat tadi sila tadi ayat 35 itu. Ya. Ini ada apa pertanyaan dan saran ini, bahwa supaya kita selalu meningkatkan kesabaran kita baik di dalam menghadapi keluarga, menghadapi anak, menghadapi pendidikan, menghadapi siapa saja, menghadapi non muslim, menghadapi yang muslim sesamanya, harus meningkatkan kesabaran. Jadi ayat Kalian online banyak. Nah, itu kalau dapat kita ikuti, tapi pelajari Baik Pak. Jadi ini ayat 35 Fussilat, "Mamayulaqaha illal ladzina sabaru." Tidaklah mendapatkan hal-hal yang tadi, ganjaran banyak, kukuh di dalam Islam, bangga dengan Islam, kecuali orang-orang yang sabar. Menurut sarannya Pak Sapri ini, ayat 200 surah Ali Imran akhirnya
Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, isbiru, sabarlah kalian. Isbiru itu berarti dari diri kita sabar. Wasabiru, dan sabarlah menghadapi gangguan orang lain, godaan orang lain, termasuk menghadapi gangguan setan. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Rabitu itu artinya kukuhkan, ikatlah hatimu. Ikat hatimu untuk tetap dalam beriman. Rob itu marbut. Jadi kalau ada yang marbot, itu dari marbut. Diikat hatinya di masjid untuk berkhidmat kepada masjid. Warob itu dan robit. Surah Pemuda Al-Kahfi itu Allah yang merobit imannya itu. Bagaimana? Warabatona ala qulubihim. Kami robit, kami ikat kencang hati mereka supaya terus dalam beriman. Itu dia warob itu la'allakum tuflihun, supaya kalian menang menghadapi dunia ini dan menang nanti di akhirat. Isbiru wasabiru warabitu wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah la'allakum tuflihun. Jadi segala sesuatu harus kita hadapi dengan sabar. Dengan modal sabar kita akan sukses. Nah inilah sukses kepada diri, sukses menghadapi orang, permusuhan dari orang, dan sukses dalam mendidik anak-anak kita. Jadi ingat, mendidik anak itu perlu kesabaran dan perlu contoh. Jadi menyeru kepada Allah biasanya ada 3 cara. Menyeru dengan lisan, seperti ini, menyeru kepada Allah dengan lisan. Ada menyeru dengan perbuatan. Kita contohkan yang baik-baik. Kita ke masjid, kita ke ini, kita bersedekah, kita mengajak orang ini, kita membantu orang, kita membantu silaturahmi. Itu namanya dengan perbuatan. Jadi perbuatan bisa menjadi dakwah, lisan bisa menjadi dakwah. Jadi berdakwah itu kepada Allah, yad'u ilallah wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, itu banyak lapangannya. Jadi gitu. Tingkatkanlah, mari kita tingkatkan sabar, sabar beribadah, sabar menghadapi musuh, sabar yang lain-lain tingkatkan. Sabar kita, nafsu kita harus kita sabar-sabari, jangan mengikut. Sabar, jangan mengikuti godaan setan. Itu harus sabar-sabar. Mungkin satu lagi terakhir. Ya, silakan. Sabar itu secara umum adalah menahan diri. Menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Nah, itulah sabar itu, menahan diri. Imsak, menahan diri untuk tidak marah, karena marah Allah tidak senang dengan orang marah. Menahan diri untuk tidak melawan dengan ini kekerasan. Menahan diri untuk tidak mengikuti ajakan setan. Itu sabar. Sabar, pegang. Pegang ini keinginan kita pegang, kita kekang, kita kontrol. Itulah sabar itu, mengontrol keinginan diri sendiri. Sabar itu adanya harus dilatih. Sabar itu ada dilatih. Bagaimana caranya supaya sabar? Pokoknya kita dapat musibah. Kalau kita selalu mengingat dan bersyukur kepada nikmat Allah, musibah itu bisa kita hadapi dengan sabar. Bagaimana caranya? Nikmat Allah itu masih lebih banyak daripada mudarat yang aku temukan. Dan mudarat ini belum tentu berbahaya buatku. Di sini ada hikmah dalam mudarat ini. Maunya kita sakit. Kita sakit itu kan sesuatu hal yang tidak kita ingini kan, sakit. Kita sabar menghadapinya. Kita katakan
semua kejadian yang ada di dunia ini terjadi semuanya atas sepengetahuan Allah dan seizin Allah. Kalau ini sepengetahuan Allah, saya terima, itu sabar namanya. Tidak mengeluh, malah katakan alhamdulillah. Alhamdulillah yang paling tinggi nilainya adalah alhamdulillah yang diucapkan seorang mukmin ketika dia mendapatkan musibah. Ada sahabat ceritanya, alhamdulillah katanya mendapat musibah. Hei malaikat-malaikatku, engkau cabut nyawa anak hambaku itu. Ya Allah, benar sudah dicabut. Apa kata hambaku itu? Dia mengatakan alhamdulillah dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hei malaikat-malaikatku, bangun buat dia rumah di surga. Tuh, masuk surga dengan alhamdulillah waktu sabar. Itu tidak datang kecuali kita selalu mengingat Allah. Segala sesuatu yang banjir, yang kebakaran, yang kehilangan, segala sesuatu itu izin Allah. Makanya pakailah sifat sabar untuk menghadapi segala sesuatu yang tidak kita ingini. Bangun buat dia rumah di surga. Kasih nama merek rumah itu, merek villanya, istananya Baitul Hamad. Rumah orang yang selalu memuji Allah dalam serra dan dharra, dalam keadaan enak ataupun dalam keadaan tidak enak. Alhamdulillah. Makanya alhamdulillah ini adalah doa yang paling baik. Doa di sini bukan semuanya doa itu meminta, tidak. Doa itu adalah memuji Allah, doa namanya. La ilaha illallah, doa namanya. Subhanallah, doa namanya. Alhamdulillah adalah doa kita. Doa alhamdulillah adalah doa. Kita disuruh untuk beribadah. Sedangkan doa itu adalah ibadah. Kalau ibadah yang paling baik, doa yang paling baik adalah alhamdulillah. Jadi kita disuruh untuk mengucapkan alhamdulillah. Begitu kesimpulannya. Apapun yang datang, makanya ada Rasulullah itu selalu mengatakan, kalau mendapatkan sesuatu yang belum kau sukai, katakan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Kalau yang engkau sukai, ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah dengan nikmat Allah, amal-amal soleh akan bisa kami sempurnakan. Kalau tidak enak, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah atas segala sesuatu yang datang dari Allah. Makanya Ali bin Abi Thalib, kalau nggak salah Ali bin Abi Thalib, itu dia mengatakan, kalau Allah mengatakan memberikan kepada saya apa yang saya minta, saya ucapkan alhamdulillah sekali. Tapi kalau aku minta belum dikasih Allah, saya ucapkan alhamdulillah 10 kali. Karena itu yang saya minta belum tentu baik kepada saya. Nah, musibah belum tentu tidak baik buat kita. Cuma kita sebagai manusia yang punya nafsu, setiap musibah itu menurut kita menimpa kita, menderitakan kita. Ya kan, betul kan? Tapi kalau mau cari hadis yang lain, innallaha idza ahabba qauman yusibhum. Allah apabila cinta suatu kaum, ini suatu kaum ini bukan satu orang, yusibhum, Allah memberikan cobaan musibah kepada mereka. Berarti musibah itu cinta Allah. Cinta Allah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan meninggal suaminya, meninggal ininya, apa katanya? Allah lagi mencintai dia. Maksud dia supaya dia itu sabar menerimanya. Karena itu kejadian cinta Allah dikasih kepada yang dia berpisah dengannya. Jadi itu sabar itu adalah menahan diri untuk tidak melakukan apa-apa yang dimurkai oleh Allah. Makanya sabar dalam mendapat musibah pernah kejadian di masa Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sabar itu adalah inda sadmatil ula. Sabar itu adalah ketika pas engkau mendapatkan musibah.
Makanya kalau kita mendapatkan musibah, kita baca apa? Innalillahi. Tadi imam kita baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah. Apapun yang kudapat ini, pangkat, harta, semuanya milik Allah. Allah masih mengizinkan untuk saya pakai, kan gitu. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita nanti kepada Allah kembali, milik kita kembali kepada Allah. Jadi kalau Allah mengambilnya ketika Allah berkehendak, jangan kita protes Allah. Karena itu bukan berarti baik, tidak berarti baik lagi sama kita yang diambil oleh Allah. Termasuk nyawa saudara kita, nyawa istri kita, nyawa ayah kita. Itu tidak tepat lagi menurut Allah untuk selalu hidup di dunia ini. Allah mau memberikan kasih sayang kepada dia. Mereka itulah yang mendapatkan apa? Ulaika yang mendapatkan hidayah dari Allah. Dan yang mendapatkan apa? Hadahumullah. Allah yang memberi hidayah kepada mereka. Demikian. Terakhir satu lagi ada. Silakan. Islam ini jelas diturunkan untuk pembeda ya antara hak dan batil atau tegak. Kemudian terkait dengan kondisi Natalan ini Pak Ustaz. Ada di keluarga yang dia punya keluarga yang menjalankan atau merayakan itu. Nah ini ada yang berpandangan bahwa boleh-boleh aja kita mengucapkan selamat sebagai rasa menjaga silaturahmi. Ini tentu kan saya kurang sependapat di Pak Ustaz. Ini bagaimana menjaga keimanan kita dalam kondisi semacam itu Pak Ustaz? Terima kasih. Iya. Ada yang keluarganya masih ada yang non muslim merayakan Natal. Bagaimana kalau kita ikut kepada mereka itu merayakan Natal untuk menjaga hubungan silaturahmi? Kalau kita tidak ikut merayakan Natal, saudara kita memusuhi kita, benci kepada kita, itu saudara kita tidak toleransi namanya. Kenapa? Toleransi itu, kalaupun saudara kita tidak ikut merayakan Natal karena dia sudah berprinsip dia orang Islam, toleransi biar saja. Kan itu toleransi. Tapi kalau dia marah, memaksa saudaranya datang, kalau tidak datang dia marah kepada saudaranya, pilih satu. Pilih ridho Allah atau pilih murka Allah. Tuh. Pilih ridho Allah atau pilih murka Allah. Allah mengatakan lam alid walam ulad. Saya tidak melahirkan anak, saya tidak dilahirkan. Kita mengatakan selamat engkau sudah melahirkan. Itu namanya apa? Pembohongan, penghinaan, mencaci Allah. Hadisnya hadis riwayat Bukhari. Mau kita ikut saudara kita gara-gara kita takut dimarahi sama dia, dibenci sama dia, kita membuat benci Allah. Mana pilih? Siapa yang mencari ridho manusia dengan murka Allah, hadisnya hadis sahih, maka Allah akan membiarkan dia celaka beserta manusia yang dia cari ridhonya. Ini hadis sahih. Jadi kita harus bangga dengan Islam. Makanya kita simpulkan ini Desember sampai Januari ini kita harus bangga dengan Islam. Allah sudah memberikan hidayah. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan lagi belokkan kami kepada kekafiran ya Allah setelah Engkau memberi hidayah. Kasih kami istiqomah. Seorang sahabat mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, katakan kepada saya suatu perkataan yang aku tidak tanya orang lain lagi setelah Engkau jawab." Apa kata Rasulullah? Qul amantu billahi tsumma istaqim. Aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah dalam imanmu. Kalau sudah engkau mengakui bahwa la ilaha illallah, jangan lagi engkau katakan Allah beranak. Jangan lagi ikut-ikutan kepada orang, walaupun itu saudara kandungmu. Jangan lagi ikut-ikutan kepada mereka yang mengatakan Allah beranak dan anak Allah itu adalah Tuhan. Jangan. Asyidda'u 'alal kufar, surat Al-Fatah ayat 29. Asyidda'u 'alal kufar, keras kalau masalah akidah kepada orang-orang kafir, keras.
ruhama bainahum. Di antara mereka orang-orang muslim ruhama, sangat-sangat berkasih sayang. Jangan kita mencari ridho manusia dengan membawa murka Allah. Itu murka. Allah murka. Dia dibilang beranak, Allah mengatakan lam alid walam ulad. Ya kan? Kita akhiri. Iya. Itu istiqomah kita terus di dalam surah Al-Ikhlas. Istiqomah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurut hadis sahih Rasulullah, siapa yang sering-sering membaca Al-Ikhlas, dia berarti sudah cinta kepada Allah. Kemudian dengan cintanya kepada Allah, sering membaca Al-Ikhlas itu, maka Allah memasukkan dia ke dalam surga. Mana pilih? Melawan Al-Ikhlas, memasukkan dia ke dalam hadis sahih. Makanya Rasulullah mengatakan, siapa yang cinta, itu kan gara-gara asbabul wurudnya, gara-gara seorang sahabat. Seorang sahabat saya sudah menemukan namanya Kulthum bin apa. Seorang sahabat ini dia imam di Masjid Kuba, suaranya bagus, hafalannya banyak. Imam di Masjid Kuba, tidaklah dia membaca ayat setelah Al-Fatihah kecuali dia baca Qul huwallahu dulu atau Qul huwallahu di akhirnya. Jadi baca ayat yang lain, surah yang lain, kemudian disimpulkannya dengan Qul huwallahu ahad. Sahabat protes, nggak bisa begitu katanya, nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ya katanya apa? Dia sudah mengalah dia yang ini. Saya memang setiap sholat begitu, saya harus baca Qul huwallahu ahad. Kalau kalian mau aku jadi imam kalian terus, aku lakukan itu. Kalau kalian tidak mau, ya kalian jadi imam, saya jadi makmum. Kan gitu. Sahabat-sahabat yang protes ini melihat ini yang baca Qul huwallahu terus ini bukan Qul huwallahu aja ya. Setelah ayat atau sebelum ayat dia baca Qul huwallahu. Mereka melihat ini yang paling bagus bacaannya, yang paling pantas jadi imam. Akhirnya mereka mengatakan, udah kita mengadu kepada Rasulullah. Mengadulah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sahabat ini begini. Kata Rasulullah, kenapa baca itu terus? Katanya setelah baca ayat, baca ini Qul huwallahu. Katanya, saya cinta Qul huwallahu ahad. Coba bayangkan, saya cinta Qul huwallahu. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah bukan melarang, jangan lakukan itu. Saya tidak pernah melakukan itu. Tapi ini masih dalam turun wahyu ini. Jangan pula sekarang ada ustaz-ustaz mengatakan banyak kok yang dilakukan oleh sahabat, bid'ah yang dilakukan oleh sahabat nggak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad katanya. Tapi boleh aja katanya. Ini kan masih turun wahyu ini, boleh atau tidak? Masih dalam turun wahyu. Apa katanya? Cintamu kepada Qul huwallahu ahad, engkau dicintai Allah. Cintamu kepada Qul huwallahu ahad, engkau dimasukkan ke dalam surga. Jadi Qul huwallahu ahad dicintai, jangan pula kita bikin murka Allah. Engkau beranak ya Allah, selamat. Allah beranak, bakar api, kembang api, terus lilin nyalakan, nyanyi-nyanyi, makan kue karena Allah beranak. Nah, itu namanya mengerikan ini. Kalau tidak bertobat itu mengerikan itu. Tidak bertobat daripada pernyataannya Allah beranak, bertobatlah, segera bertobat daripada nanti tidak bisa bertobat di yaumul qiyamah. Di yaumul qiyamah tidak ada tobat, tidak ada maghfirah di yaumul qiyamah. Hei hambaku, bukankah engkau yang selalu merayakan saya beranak? Mau bilang apa? Enggak ya Allah, saya hanya mengatakan itu. Bukankah engkau pernah mengatakan bahwa lam yalid wa lam yulad? Kau baca Qul huwallahu, lam yalid wa lam yulad. Kau ngerti artinya? Ngerti. Lam yalid, tidak beranak Allah, Tuhan saya tidak beranak. Kenapa kau katakan saya beranak ketika engkau berkumpul dengan orang-orang yang mengatakan aku beranak, aku Tuhan? Ini nggak bisa mengelak lagi. Ini kan? Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.